wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini our topic is about modal verbs. Have you ever heard about that? Pernah dengar modal verbs? Kalau belum silakan diperhatikan ya, apa sih modal verbs itu. Oke, let's see modal verbs. Mungkin Anda pernah dengar can atau could, may, might, will atau would, must, shall, should, ought to, ada beberapa lagi. Kalau Anda pernah dengar, itulah yang disebut dengan modal. Ya, modal itu sejenis kata bantu dalam bahasa Inggris. Dia gunanya untuk mempertegas statement dan memberikan keterangan lebih gitu maksudnya. Jadi what are modal verbs? They are auxiliary verbs, ya, verba kata bantu that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Modal verbs are sometimes referred to as modal auxiliary verbs because they help other verbs. Dia membantu gitu, memperjelas. Contoh can. Can itu gunanya untuk ability, job, attachment, permissions, polite, request. Anda bisa lihat di sini ya. And then may itu untuk permission, supposition, with doubt, if not, prohibition. Lalu dengan must, begitu juga dengan shall, dengan will. Shall dan will ini mirip ya, artinya sama-sama akan. Tapi shall lebih digunakan oleh subjek I dan we saja. Sementara will bisa digunakan semua subjek. Ought to, need, have to, will itu ya. Kita lihat satu-satu. Oke. Ini sama dengan yang tadi. Nanti Anda bisa baca gunanya untuk apa dan untuk tujuannya apa. Nah, kita masuk yang pertama itu can. Can itu dia bisa menyatakan ability, kemampuan. I can speak 4 language. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Over. Can I help you? Bisakah saya bantu Anda? And then possibility, smoking can cause cancer. Ini pakai C. Smoking can cause cancer. Merokok itu bisa menyebabkan kanker. Request, can you hand me the pen? Bisa ambilkan saya pena. Terus kalau cannot berarti nggak boleh. You can't smoke here. You cannot smoke here. Disingkat you can't smoke here. Can I use your book please? Nah itu penggunaan can. Nah sehari-hari Anda pasti sering menggunakan ini. Lanjut kita ke could. Could itu adalah bentuk past dari can. Contoh, I could play guitar when I was a child. Ketika saya kecil, saya bisa main gitar. Dia pas menyatakan kejadian yang masa lampau. Lalu bisa juga I could help you with English. Possibility, a lot of crime could be prevented. Ini bisa dilihat, could you lend me this book? Could you go home now? I could visit many places if I had more money. Nah, jadi bedanya ini bisa dilihat can dengan could. Anda bisa baca. Oke, lanjut. Kita ke may. May itu juga bisa menyalakan possibility, permission, and then request. Misalnya she may be at home, dia mungkin aja ada di rumah. May I sit here? Boleh saya duduk di sini? Yes, you may go now. Silakan pergi sekarang. May I have the bill please? Bolehkah? Jadi artinya banyak gitu, sesuai penggunaannya. Ini contohnya. May I smoke here? May I sit next to you? May I have some water please? Dan selanjutnya, may the new year bring you joy. May all your wishes come true. Itu juga wishes bisa ya. And then kita lihat will and would. Ini perbedaannya. Will you help me fill these papers? Would you please turn on the light? Dalam penggunaannya, kalau itu berupa request, would itu lebih formal, lebih sopan ya, sementara will itu lebih informal, lebih kepada teman-teman itu boleh pakai will. Tapi kalau udah ke dosen, ke orang tua, atau ke someone older than you, bisa menggunakan would. Next. And then you can see here can, may, must. Ini bisa, boleh atau mungkin, harus, akan. Nah ini bentuk pasnya masing-masing. And then we go to must. Must itu harus, wajib gitu ya. Necessity, certainty, prohibition, personal obligation. You must give up smoking. Anda harus gitu. I must memorize. I must stop smoking. Saya harus berhenti ngerokok. Jadi itu must ya. And then shall. Seperti saya bilang tadi, shall itu mirip dengan will. Tapi shall biasanya bentuk keduanya should.
itu lebih digunakan untuk subjeknya yang I dan we, kayak gini. Shall we, misalnya akankah kita berdansa, shall we dance gitu ya. Shall we eat now, akankah kita makan sekarang. Sementara will itu bisa dipakai oleh semua subjek. O2 itu lebih ke advice, cara kita untuk memberikan nasihat. You ought to revise your lessons. Anda harus memperbaiki pelajarannya. Probability, our team ought to win this match for today. Tim kita mungkin bisa menang pertandingan ini sekarang gitu ya. Jadi ini kesimpulannya. Should, could, will, may, can, ought to, might, may, must, have to. That's. Nah, now the assignment for you. Sekarang tugasnya itu dalam in pairs. In pairs artinya berpasangan, berdua atau bertiga ya. Please create a dialogue between 2 or 3 people containing at least 5 modal verbs talking about your activity as technician, nurse, midwifery, education, etc. Cocokkan dengan kegiatan Anda sehari-hari sebagai mahasiswa jurusannya masing-masing ya. Bikinlah dialog yang menarik gitu. Kreatif ya, underline the modal verb that you use. Lalu bikin dengan format seperti ini. Nama 1, nama 2, nama 3, underscore your study program, and then your class, and then the conversation. Jadi tulis di comment. Jadi singkat aja, nggak usah terlalu panjang-panjang. You write in the comment, 1 comment for 3 people or 2 people, and then each of you submit to Sia. Ya, semuanya submitkan ke Sia-nya. If you have question, thank you very much. You can ask me in our WhatsApp group. I will answer your questions directly. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.